kasih teman-teman dari RM ya, kita medis. Jadi hari ini kami tunggu sosialisasinya, sepertinya menarik karena ada 39 slide ya, bisa kita tindak lanjuti. Mohon izin nanti misalkan presentasi bisa mengajak atasan langsungnya biar bisa ikut dalam Zoom. Kalau tidak bisa nanti ya tidak apa-apa, nanti saya izin recording agar kegiatan hari ini bisa terrecord, kemudian bisa kami share ke atasan masing-masing. Silakan dimulai. Mohon izin sudah terlihat ya, Dokter? Sudah, Mas. Sudah terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari instalasi rekam medis akan mempresentasikan hasil magang kita di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk di sini materi yang kita laksanakan itu ada 6, Dokter. Yang pertama itu dari alur pendaftaran pasien sendiri dari rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Yang kedua yaitu alur penyediaan rekam medisnya, baik rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat juga. Yang ketiga yaitu alur pengembalian, pengelolaan, dan penyimpanan rekam medis. Setelah itu untuk alur pelaporan informasi berupa permintaan surat keterangan medis yang di bagian RSUD Sidoarjo disebut SKM. Yang selanjutnya yaitu proses coding, diagnosa, dan tindakan untuk proses klaim ke-INASIP-BIJIS. Di RSUD Sidoarjo sendiri disebut instalasi penjaminan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pelaporan internal dan eksternal. Ini untuk resume kegiatan kita. Dari rawat jalan sendiri, di sini ada, mohon maaf mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk alur pendaftaran rawat jalan. Untuk pendaftaran rawat jalan dibagi ke pendaftaran rawat jalan umum, BPJS, asuransi, dan IGD. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang BPJS. Jadi untuk di loket BPJS itu melayani untuk pasien BPJS dan juga asuransi IOM dan InHealth. Untuk alurnya, jadi pasien datang mengambil nomor antrian di pintu masuk ruang pendaftaran. Setelah itu, setelah mendapatkan nomor antrian, pasien akan dilayani oleh petugas di loket BPJS tersebut sesuai nomor antriannya. Untuk pasien baru, pasien diminta untuk menunjukkan identitas diri, boleh KTP, SIM, ataupun KK, serta kartu BPJS dan rujukannya. Untuk pasien yang lama, pasien tinggal menunjukkan kartu berobat, serta rujukan dan kartu BPJS-nya. Setelah itu petugas melakukan pendataan pasien di program SIM RS-nya untuk didaftarkan ke poli tujuan. Sedangkan untuk pasien baru nanti pasien akan dibuatkan kartu berobat juga di pendaftaran tersebut. Selanjutnya, petugas mengkonfirmasi poli tujuan pasien, mencocokkan dengan surat rujukannya. Jika sudah sesuai, maka petugas akan mendaftarkan dan membuatkan surat eligibilitas peserta atau surat pengesahannya BPJS. Setelah itu diserahkan ke pasien dan pasiennya akan diarahkan ke poli tujuan. Untuk asuransi yang dilayani di pendaftaran di loket pendaftaran BPJS itu adalah InHealth dan IOM. Untuk alurnya pasien sama seperti BPJS, tapi nanti pasien menunjukkan kartu asuransinya dan juga surat rujukan dari pihak asuransi. Tapi di pendaftaran itu
petugasnya tidak mendaftarkan ke poli tujuannya, jadi hanya memverifikasi saja untuk Ayom sama InHealth-nya. Setelah diverifikasi nanti akan diarahkan ke pendaftaran asuransi sendiri. Untuk alurnya sama seperti BPJS dan umum. Ya, baik. Selanjutnya untuk pendaftaran di IGD sendiri. Jadi untuk sistem kerjanya di sini ada 12 orang dengan 1 orang koordinator. Jadi di sini sistem kerjanya adalah 3 shift, yaitu pagi dengan 3 petugas, 2 dengan siang petugas, dan malam dengan 2 petugas. Untuk tupoksinya sendiri di sini ada registrasi 2 meja. Yang meja pertama adalah registrasi IGD, yang meja kedua adalah registrasi rawat inap. Selanjutnya untuk uraian kerja di meja registrasi IGD ini, yang pertama petugasnya adalah mendaftar pasien di IGD, di antaranya adalah mewawancarai pasien atau pengantar pasien. Selanjutnya meminjam kartu identitas pasien. Yang selanjutnya adalah pengisian atau validasi identitas di SIM-RS dan formulirnya dengan lengkap di LRM Assessment Awal Pasien. Selanjutnya yaitu memastikan asuransi penjamin pasien, yaitu konfirmasi kepesertaan asuransi yang digunakan oleh pasien. Selanjutnya adalah menyiapkan kebutuhan rekam medis, yaitu menyiapkan stok formulir asesmen awal rekam medis, dan selanjutnya adalah mencetakkan gelang atau stiker pasien identitas. Stiker identitas pasien, mohon maaf. Untuk yang selanjutnya adalah meja registrasi rawat inap. Yang pertama yaitu mendaftar pasien rawat inap dari IGD, diantaranya adalah memberikan KIE kepada pasien, keluarga atau pengantar pasien tentang hak dan kewajiban pasien. Selanjutnya adalah pengisian identitas formulir persetujuan umum atau general consent. Yang kedua adalah memastikan asuransi penjamin pasien, yaitu konfirmasi kepesertaan asuransi yang digunakan oleh pasien. Ini contohnya adalah apabila telat membayar premi, maka akan timbul tidak bisa digunakan BPJS-nya. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah mencetak jaminan rawat inap dari asuransi atau SEP rawat inap pasien. Yang selanjutnya adalah menyiapkan kebutuhan rekam medisnya sendiri, itu menyiapkan stok formulir kebutuhan rekam medis rawat inapnya. Yang selanjutnya adalah merakit dan menyusun rekam medisnya. Minum sama gelasan dulu. Yang ketiga adalah pendaftaran rawat inap sendiri atau admisi. Di sini sistem kerjanya adalah dengan 1 shift, yaitu dengan 1 petugas. Untuk tupoksinya sendiri, itu ada registrasi rawat inap yang terencana dari poli, dan yang selanjutnya adalah registrasi rawat inap yang cito atau mendesak dari poli. Untuk uraian kerja sendiri, yaitu yang pertama mendaftar pasien rawat inap, di antaranya adalah meminjam kartu identitas, memberikan KIE kepada pasien, keluarga atau pengantar tentang hak dan kewajiban pasien. Yang selanjutnya adalah pengisian general consent atau persetujuan umum. Selanjutnya adalah input dan konfirmasi kamar, penjamin, serta hak kelas di SIM-RS dan rekam medisnya. Selanjutnya yang kedua adalah memastikan asuransi penjamin pasien. Di sini petugas mengkonfirmasi kepesertaan asuransi yang digunakan. Apabila ada telat bayar premi atau muncul denda, maka petugas akan konfirmasi ke keluarga pasien. Selanjutnya adalah mencetak jaminan rawat inap dari asuransi, seperti contohnya SEP rawat inap. Yang selanjutnya adalah menyiapkan kebutuhan rekam medis sendiri, diantaranya merakit dan melengkapi berkas rekam medis rawat inap, serta mencetak gelang pasien dan stiker identitas. Selanjutnya, alur penyediaan rekam medis pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Untuk alur penyediaan rekam medis rawat jalan, pasien yang sudah terdaftar di SIM-RS itu akan muncul di layar SIM-RS, dan petugasnya akan mencetak billing. Di dalam billing itu ada nomor rekam medis,
dan poli tujuannya. Setelah itu petugas memilah billing sesuai dengan petugas nomor rak penyimpanan masing-masing sesuai petugas, dan petugas rekam medis mempersiapkan berkas rekam medis. Untuk pasien baru disiapkan dokumen baru. Untuk pasien lama dicarikan berkas rekam medis di rak sesuai nomor rekam medis. Setelah berkas rekam medis itu siap dan akan didistribusikan ke poli tujuan. Untuk rawat inap, penyediaan rekam medis, unit rekam medis sudah mempersiapkan berkas rekam medis yang wajib di map rekam medis yang didistribusi di bagian pendaftaran IGD dan pendaftaran rawat inap. Untuk formulir yang tidak wajib tersedia di rawat inap atau di pavilion. Petugas rekam medis tidak mendistribusi berkas rekam medis pasien lama, karena kan riwayat pasien itu terdapat di SIP RS. Untuk yang terakhir itu di gawat darurat, penyediaan rekam medis itu unit rekam medis sudah mempersiapkan formulir rekam medis yang diperlukan IGD di pendaftaran IGD. Setelah pasien keluar rumah sakit, formulir rekam medis akan dikembalikan di penyimpanan rawat jalan. Sedangkan untuk pasien IGD yang dinyatakan rawat inap, formulir disimpan jadi satu di berkas rekam medis rawat inap. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengembalian, pengelolaan, dan penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan. Jadi di RSUD Sidoarjo itu pengembalian berkas rekam medisnya untuk rawat jalan itu 1 kali 24 jam dari poli. Dan pengelolaan dan penyimpanan berkas rekam medis itu dilakukan di ruang filing dengan sistem TDF. Sistem TDF itu dengan memperhatikan dua nomor belakang. Alurnya adalah sebagai berikut. Jadi berkas rekam medis itu kembali dari poliklinik rawat jalan setelah pasiennya selesai diperiksa. Lalu yang kedua, berkas kembali di entry di aplikasi SIM RS untuk memudahkan pencarian kembali. Jadi setelah berkas itu kembali dari poliklinik, lalu nanti ada petugasnya sendiri untuk mengentry di aplikasi SIM RS. Lalu yang ketiga, berkas disebar menurut nomor belakang atau TDF itu untuk selanjutnya di filing atau disimpan pada rak penyimpanan sesuai nomor rak. Dan yang keempat, berkas rekam medis itu disimpan tanpa melalui proses assembling, analisa kelengkapan atau pemodelan. Selanjutnya yaitu surat keterangan medis. Di RSUD Sidoarjo, jenis surat keterangan medis yang bisa didapatkan yaitu yang pertama resum asuransi, resum RSUD, klaim BPJS Ketenagakerjaan, laporan operasi, jasa raharja umum dan belangko cacat. Lalu surat keterangan kelahiran jika hilang, surat keterangan kematian jika hilang. Selanjutnya yaitu permintaan surat keterangan medis ini hanya dilakukan di instalasi rekam medis. Selain petugas rekam medis, dokter, perawat, dan lain-lainnya dilarang untuk menerima permintaan surat keterangan medis. Hal ini bertujuan agar saat pelepasan informasi pasien memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dan guna menghindari penyalahgunaan surat keterangan medis. Lalu persyaratan permintaan surat keterangan medis yaitu yang pertama fotokopi KTP atau KK pasien dan pemohon, surat kuasa jika bukan pasien atau wali, fotokopi bukti dari rumah sakit berupa kartu berobat atau kwitansi hasil lab, surat kematian jika pasien meninggal, belangko dari asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya alurnya yaitu petugas rekam medis menanyakan keperluan pasien atau pemohon, lalu petugas menjelaskan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu petugas meminjam bukti dari rumah sakit seperti kartu berobat, kwitansi, hasil laborat, atau hasil penunjang lainnya untuk pencarian riwayat kunjungan pasien berdasarkan data yang ada pada SIM RS. Lalu petugas menanyakan tanggal kunjungan pasien yang dibutuhkan. Kemudian petugas mencatat permintaan surat keterangan medis pada buku ekspedisi. Lalu petugas mengisi belangko surat keterangan medis sesuai riwayat pemeriksaan pasien.
Lalu petugas memberikan sticky note pada kolom isian dan tanda tangan yang harus dilengkapi oleh DPJP. Lalu setelah surat keterangan medis lengkap, petugas mencatat di ekspedisi surat keterangan medis selesai. Lalu surat keterangan medis dikopi untuk arsip instalasi rekam medis. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai klaim inajibijis. Jadi sistem inajibijis ini adalah aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim rumah sakit, puskesmas, dan semua penyedia pelayanan kesehatan. Ya, CBC sendiri itu yaitu cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama. Jadi di RSUD Sidoarjo itu ada untuk penjaminan sendiri, ada unitnya sendiri penjaminan. Itu di sana dia mengkode diagnosa rawat jalan, rawat inap, dan IGD langsung dimasukkan ke sana, dan kemudian dikode alurnya adalah sebagai berikut. Lembar verifikasi yang berisi diagnosa dan tindakan diterima oleh bagian coding inajibijis. Kemudian yang kedua, petugas akan memberikan kode diagnosa. Yang ketiga, petugas masuk ke aplikasi inajibijis. Ya, setelah aplikasi inajibijisnya dibuka, kemudian akan tampilan seperti ini. Petugas akan memasukkan nomor RM, SCP ataupun nama pasien seperti yang ada di nomor 4. Kemudian yang nomor 5, setelah berhasil maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini dan diisi sesuai dengan data kunjungan pasien. Di sini ada tanggal masuk, tanggal pulang, lalu ada jenisnya rawat, yaitu jalan atau rawat inap, kelas rawatnya reguler atau eksekutif, lalu yang paling penting adalah tanggal rawatnya, sehingga pada waktu memasukkan kode itu dipastikan bahwa datanya sesuai, tanggal masuknya dan tanggal pulangnya. Lalu diagnosanya ini bisa dicari diagnosa di bagian kolom yang bawah itu, cari diagnosa, dan prosedurnya juga bisa dicari di situ. Lalu setelah selesai, apabila sudah sesuai dengan data pasien, lalu diklik grouper, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu info, jenis rawat, grup, spesial prosedur jika ada, spesial prostesis, spesial investigation, dan spesial drug. Yang spesial ini akan menentukan tarifnya nanti. Jadi apabila sudah sesuai dengan data pasien, maka langsung diklik final claim. Setelah diklik final claim akan muncul tampilan seperti nomor 8. Yang nomor 8 ini ada tulisan merah-merah, itu klaim belum terkirim ke pusat data Kementerian Kesehatan. Berarti itu belum terkirim ke sana. Yang harus kita lakukan adalah klik kirim klaim online. Setelah selesai klik kirim klaim online akan muncul seperti yang nomor 9 ini, itu berarti sudah terkirim. Status data klaim terkirim. Selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan ini dibagi menjadi dua, yaitu pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal itu sendiri adalah pelaporan yang ditujukan untuk pihak internal rumah sakit, seperti untuk direktur, manajemen, atau yang lain. Sedangkan pelaporan eksternal adalah pelaporan yang ditujukan untuk pihak luar rumah sakit. Di RSUD Sidoarjo, semua pelaporan sudah difasilitasi di SIM-RS. Jadi petugas rekam medis ketika mendapatkan format laporan baru itu akan berkoordinasi dengan petugas IT untuk nantinya dibuatkan format dan laporan akan ditampilkan pada SIM-RS. Kemudian ini adalah contoh-contoh pelaporan internal di RSUD Sidoarjo. Seperti hasil analisa rawat inap, analisa rawat jalan, itu memuat tentang evaluasi kelengkapan dari pengisian rekam medis rawat inap dan rawat jalan. Itu biasanya dikirimkan ke komite medis yang nantinya akan digunakan untuk menilai kedisiplinan dari para dokter dalam mengisi rekam medis pasien. Kemudian ada laporan evaluasi cara bayar, 10 besar penyakit, 10 kematian, laporan rujukan,
laporan tindakan, laporan operasi, dan laporan penyakit-penyakit lain. Selanjutnya adalah pelaporan eksternal. Pelaporan eksternal di sini dibagi menjadi 3, yaitu untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, kemudian Sirs Jatim, dan laporan-laporan lain. Untuk pelaporan dari Dinkes Kabupaten Sidoarjo dibagi lagi menjadi laporan updating, bulanan, triwulan, dan semester. Untuk laporan yang updating ini jadi harus dilaporkan maksimal 1 kali 24 jam setelah kasus itu ditemukan. Biasanya dari instalasi rekam medis, dari petugas rekam medis akan berkoordinasi dengan perawat-perawat ruangan, entah itu dari IGD, rawat jalan, atau rawat inap, tergantung tempat masuknya pasien. Kemudian bulanan, triwulan, dan semester. Untuk format-formatnya semuanya sudah ditentukan dari Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Nantinya akan dikirim melalui email. Untuk bulanan, itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, triwulan juga, dan semester juga. Selanjutnya untuk pelaporan Sirs Jatim. Pelaporan Sirs Jatim ini juga nantinya akan mengisi di format-format yang sudah ditentukan. Nantinya akan diupload pada website Sirs Jatim. Ada yang bulanan dan tahunan. Untuk bulanan ini, contohnya seperti laporan pengunjung, kunjungan rawat jalan, 10 besar penyakit, kematian, dan gangguan jiwa. Laporan bulanan juga dikirimkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian untuk laporan tahunan, ini contohnya seperti laporan rumah sakit, indikator pelayanan, tempat tidur, ketenagaan, rawat inap, rawat darurat, lab, rehab medik, obat pengadaan, rujukan, cara bayar, dan lain-lain. Di RSUD Sidoarjo untuk pengiriman pelaporan ini dikoordinir oleh petugas rekam medis. Akan tetapi untuk isi dari laporan itu sendiri, petugas rekam medis tetap berkoordinasi dengan instalasi masing-masing yang berhubungan dengan laporan yang diminta. Kemudian laporan lain ini adalah laporan yang nantinya akan dikirimkan atau dilaporkan per kasus di website masing-masing. Contohnya seperti SITB ini adalah untuk pelaporan tuberkulosis, kekerasan, keracunan, dan surveillance. Petugas rekam medis berkoordinasi dengan perawat ruangan, di mana nanti petugas rekam medis akan mengisi formulir yang berhubungan dengan laporan tertentu yang diisi berdasarkan rekam medis pasien, dan nantinya akan dilaporkan di website masing-masing. Ini untuk inovasinya, inovasi yang kita dapatkan dari setelah magang di RSUD Sidoarjo adalah yang pertama, mengoptimalkan SIM RS pada semua unit pelayanan di RSUD Sidoarjo Barat agar mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada pasien. Mengoptimalkan SIM RS ini seperti menambahkan tools-tools pada SIM RS-nya, langsung bisa mengunduh laporan, lalu bisa mengeprint kartu berobat, dan lain-lain. Yang kedua, membagi loket pendaftaran menjadi beberapa jenis penerimaan pasien untuk mengurangi penumpukan antrian. Seperti di RSUD Sidoarjo, itu kan dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada loket 1, 2, 3, 4 yang ada di tengah. Itu untuk poli, semua poli kecuali poli jantung, poli penyakit dalam, poli rehab medik. Karena pada 3 poli tersebut sudah ada loketnya sendiri pada poli jantung, poli penyakit dalam, dan rehab medik. Lalu yang ketiga itu membagi petugas rekam medis berdasarkan deskripsi pekerjaan masing-masing untuk memberi rasa tanggung jawab yang lebih kepada petugas. Yang keempat, memaksimalkan rekam medis elektronik untuk memudahkan mengakses riwayat pelayanan pasien serta memudahkan penarikan data untuk keperluan laporan.
Yang kelima, mempersiapkan ruang penyimpanan sesuai sistem jajaran yang digunakan untuk menghindari penuhnya rak penyimpanan. Dan yang keenam, membuat kartu berobat untuk pasien. Kartu berobat ini digunakan untuk mengetahui pasien itu lama atau pasien baru. Ini adalah kekurangan-kekurangan yang kita temukan di pelayanan rekam medis RSUD Sidoarjo antara SPO dan yang dijalankan sehari-hari. Contohnya seperti di tempat loket penerimaan pasien. Jadi pasien diterima dan petugas mengisi data identitas pasien pada sistem hanya berdasarkan KTP dan juga apa yang diucapkan pasien secara lisan. Jadi pasien mendaftar tanpa mengisi formulir identitas ataupun persetujuan umum. Jadi hal ini tentu akan kemungkinan menyebabkan salahnya penulisan data yang akan menyebabkan ketidaksesuaian data. Kemudian pada penyediaan rekam medis pasien rawat jalan, petugas rekam medis mendistribusikan rekam medis pasien baru tanpa melengkapi identitas yang seharusnya dituliskan pada map rekam medis. Karena untuk mempercepat proses pendistribusian, untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk proses pengembalian, pengelolaan, dan penyimpanan berkas rekam medis. Jadi berkas rekam medis, rawat jalan dan rawat darurat dikembalikan di rak penyimpanan tanpa melalui proses assembly, analisa kelengkapan, ataupun pengodaan. Jadi proses input kode diagnosa semuanya sudah dilakukan dari poli masing-masing. Sedangkan untuk penyimpanan berkas rawat jalan dan gawat darurat, di sana menggunakan sistem angka akhir, kemudian nanti akan dikelompokkan berdasarkan angka tengah, tetapi tidak diurutkan berdasarkan angka depan. Hal ini alasan mereka untuk mempercepat proses penyimpanan, tetapi nantinya waktu berkas itu dibutuhkan kembali, itu juga akan menyebabkan lamanya proses pengambilan kembali karena harus dipilah lagi satu persatu untuk melihat rekam medis yang sesuai. Kemudian untuk berkas rekam medis gawat darurat. Berkas rekam medis gawat darurat kembali ke instalasi rekam medis itu waktunya tidak menentu. Dan setelah kembali di rekam medis, petugas rekam medis juga tidak menyimpan form-form rawat darurat pada map pasien. Jadi form-form asesmen hanya dijepit menjadi satu, kemudian dimasukkan di rak berdasarkan angka akhir dan angka tengahnya. Kemudian kekurangan di pelepasan informasi yang nantinya diberikan berupa surat keterangan medis, yaitu untuk pengisian formulir-formulir itu dilakukan oleh petugas rekam medis yang seharusnya itu bukan kewenangan dari petugas rekam medis, karena yang mengetahui riwayat pelayanan yang sudah didapatkan oleh masing-masing pasien itu tentunya adalah dari DPJP masing-masing. Alasan petugas hal itu dilakukan untuk mempercepat proses surat keterangan medis, karena kalau menunggu dokter itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan ada beberapa surat keterangan medis itu yang mempunyai deadline tertentu. Usulan pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Yang pertama, pelatihan dari BPJS Kesehatan untuk menerima pasien dengan rujukan BPJS. Yang kedua, pelatihan untuk INASIDIGIS untuk proses grouping dan klaim. Yang ketiga, sosialisasi dari Dinkes, kabupaten maupun provinsi, dan juga Kemenkes, dan juga yang lainnya yang terkait dengan pelaporan eksternal rumah sakit. Selanjutnya ada pelatihan terkait pelepasan informasi pasien di lingkungan rumah sakit dan juga pelatihan rekam medis elektronik.
Untuk rencana Kaizen, yang pertama mengoptimalkan SIM RS pada semua unit pelayanan di RSUD Sidoarjo Barat agar mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada pasien. Proses bridging antara SIM RS dengan aplikasi lain, seperti virtual claim, InHealth, dan lain-lain, untuk mempercepat proses pelayanan seperti pendaftaran dan klaim pembiayaan. Yang kedua, membagi loket pendaftaran menjadi beberapa jenis penerimaan pasien untuk mengurangi penumpukan antrian. Loket pendaftaran selain dibagi antara rawat jalan, rawat inap, dan IGD, dibagi lagi berdasarkan jenis pembiayaan yang digunakan pasien. Loket pendaftaran pasien umum dibagi antara pasien umum, BPJS, asuransi lain, jaminan kesehatan lain. Selain berdasarkan jenis pembiayaan, loket pendaftaran juga dibagi berdasarkan poli yang dituju untuk mengurangi antrian pasien. Yang ketiga, membagi petugas rekam medis berdasarkan deskripsi pekerjaan masing-masing untuk memberi rasa tanggung jawab kepada petugas. Yang keempat, memaksimalkan rekam medis elektronik untuk memudahkan dan mengakses riwayat pelayanan pasien, serta memudahkan penarikan data untuk keperluan laporan. SIM RS yang terintegrasi mulai dari pendaftaran pasien yang menampung data identitas pasien, ruang pelayanan, dan menampung riwayat pelayanan yang dapat pasien mulai dari diagnosa, tindakan, serta obat-obat. Yang terakhir, mempersiapkan ruang penyimpanan sesuai sistem penjajaran yang digunakan untuk menghindari penuhnya rak penyimpanan. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu pengoptimalan SIM RS dan rekam medis elektronik pada unit pelayanan. Pihak terkaitnya yaitu rekam medis dan SIRS. Pembagian loket pendaftaran berdasarkan jenis pasien. Pihak terkaitnya yaitu rekam medis dan front office. Pembagian petugas rekam medis berdasarkan deskripsi pekerjaan. Pihak terkaitnya rekam medis dan kepala seksi penunjang medis. Mempersiapkan ruang penyimpanan rekam medis, pihak terkait, rekam medis, dan bagian sarana prasarana. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sorry, tak potong. Banyak sekali masukannya ya, memang nanti mungkin memperbaikinya harus ditulis ini mau dilaksanakan di tahun berapa, nanti teman-teman saya mintain tolong untuk nulis ini ya timeline-nya perbaikannya ya. Yang pertama coding diagnosa. Jadi sampai saya tadi baca search. Kalau saya baca search itu kalau di saya itu tahunya itu systemic inflammatory response syndrome. Jadi saya kan kebetulan orang imunologi, jadi belajarnya di imunologi molekuler. Kalau di sini search-nya ini sistem informasi rumah sakit ya. Jadi beberapa yang saya catat ada tadi itu ada kesulitan untuk ini ya. Kartu berobat ya, tentu itu membutuhkan dana ya. Jadi dana itu harus ada untuk pembuatan kartu berobat, bentuknya seperti apa, bahannya dari apa. Itu nanti kalau bisa dianggarkan, kalau ada penyedia itu berapa sih harganya, tolong lapor ke kasihnya, coba lapor ke kasihnya itu habisnya berapa, anggarannya butuhnya berapa di dana itu, kalau dananya untuk itu. Terus kalau tidak ada itu nanti seperti apa? Kemudian tadi kan kalau itu berhubungan dengan dana, tapi kenapa Anda tidak kepikiran untuk gini? Kenapa sih pakai kertas, tidak pakai fingerprint? Jadi kita seperti SIM itu loh, kita data aja fingerprintnya. Jadi semuanya itu ada kartu virtual seperti BPJS itu kan sudah bisa diterima kalau berobat ke rumah sakit atau puskesmas cuma pakai kartu virtual, jadi nggak usah ngeprint. Itu lebih simple ya, lebih simple, kemudian lebih apa namanya, tidak membutuhkan banyak dana. Kemudian di kartunya tadi, di kartu virtualnya itu dikasih barcode ya.
Di kartu virtualnya ada barcode-nya. Jadi pasien lupa nggak bawa kartu, ya ada kartu virtualnya. Kartu virtualnya di handphone, karena sekarang ini orang itu bingung kalau nggak bawa handphone. Pergi nggak bawa handphone itu bingung. Kalau pergi nggak bawa dompet itu nggak bingung. Karena sekarang kan bayar semua pakai ini ya, pakai kartu ya. Pakai apa namanya? Pakai scan QR code ya. Jadi nggak ada yang bingung. Saya aja kalau nggak bawa HP itu bingung. Jadi saya mengusulkan sendiri sih, kalau bisa direkam pakai fingerprint, plus kartunya ini kartu berobatnya pakai virtual saja. Jadi ada QR code-nya. Jadi tinggal nanti bisa minta ke kasirnya berobat di rumah sakit siber itu bisa kok pakai virtual account, virtual card, kemudian datangnya itu nggak ditanya-tanya, tinggal masukkan aja di kartu virtualnya, kita scan, kita beli alat untuk scan barcode, gitu sudah masuk. Kemudian respon time pengisian rekam medis ya, rekam medis nanti diusulkan juga ke kasirnya, kebetulan Pak Andi ini yang nanti sepertinya yang ngurusi SIM RS juga ya, pengadaan SIM RS. Jadi bisa disampaikan nanti ke Pak Andi juga agar penyedia untuk pembuatan SIM RS itu bisa memberikan evaluasi respon time pengisian rekam medis. Jadi dokter A ternyata dalam waktu seminggu ini pengisian rekam medisnya hanya 60%, dokter B itu langsung teman-teman rekam medis bisa tahu dan bisa SIM RS-nya bisa nge-link ke WA-nya dokternya, langsung dikirim ke dokternya. Dokternya ini loh dokter belum mengerjakan rekam medis ABCD seperti itu. Kalau perlu jangan sebulan sekali evaluasinya, kalau perlu setiap hari. Jadi rekam medis nggak selesai dokter ABCD misalkan atau perawatnya ABCD nggak selesai rekam medis, langsung ada alat ya, ada pemberitahuan, ada sinyal itu yang bunyi di HP-nya masing-masing. Jadi dokter A ini status mediknya ini belum selesai sebanyak 50 orang, itu langsung dia kerjakan seperti itu. Ya apa caranya dia harus kerjakan. Kemudian codingnya ini nggak benar, Pak. Itu nanti kalau bisa di SIM RS-nya itu bisa nge-link dengan rekam medis itu bisa seperti itu. Kalau nggak diselesaikan nanti akan ada punishment apa, biar kita bisa tahu, oh dokter A, dokter B, dokter C, dokter D ini isi rekam medisnya nggak benar ini harus benar. Karena kenapa kok kita harus seperti itu? Karena kita ini sudah hidup di era masyarakat itu sudah pintar, sudah sering bisa nuntut, ya. Kita ngomong nggak benar aja sama pasien, sengak sedikit sudah bisa kena tuntutan. Jadi ada delik aduan itu juga sudah bisa. Jadi kita sebagai pelayanan masyarakat itu nggak boleh ngomong, zaman sekarang itu nggak boleh ngomong seenaknya dengan pasien. Jadi pasien kita itu ya raja. Kalau misalkan ada petugas A, ada pasien itu ngomongnya sengak, itu nggak enak banget. Dan itu sudah akan dievaluasi oleh Pemda. Nanti di Kementerian Kemenpan RB itu sudah ada aplikasinya untuk menilai bagaimana sih dokter A, perawat A, bidan B, rekam medis A, B, C, itu sudah ada nilainya. Dan itu nanti akan mempengaruhi, kalau di PNS, mempengaruhi tunjangan kinerja. Kalau nilai jelek, tunjangan kinerjanya turun langsung. Kemudian, dan itu sudah dilakukan ya, sudah ada di PNS, itu sudah ada ya, teman-teman yang sudah PNS. Kemudian, saya belum lihat tadi untuk penelitian rekam medis. Jadi kalau misalkan ada yang mau penelitian rekam medis itu bagaimana? Penelitian sekarang kan di era COVID ini jarang penelitian itu lewat eksperimental, tapi sering mengambil rekam medis, isi rekam medis itu nanti syarat-syaratnya tolong dimasukkan di sini di teman-teman RM RSSB ini di siber ya. Pengajuannya kalau butuh rekam medis harus ada surat dari Kadikes, Bankes Bangpol provinsi, kalau dari luar kabupaten, Bankes Bangpol Bankes Bangpol kabupaten, harus ada uji etiknya dan lain sebagainya. Kalau bisa itu dicantumkan juga syarat-syaratnya. Kemudian untuk ICD-10 ya, karena tidak semua orang itu juga hafal dengan ICD-10. Bagaimana caranya nanti teman-teman medis bisa membuat ICD-10 ini bisa mudah untuk diklik, meskipun itu teman-teman perawat yang mengisi rekam medisnya dokternya
atau dokternya sendiri yang mungkin mau mengisi rekam medisnya, sidik-dan itu ada enggak? Maksudnya bisa dimasukkan di SIM RS, kemudian bisa disimpelkan. Gitu. Maksudnya kita ngeklik ini langsung keluar SIM. Itu nanti bisa diusulkan ke pembuat SIM RS-nya, bisa ke kasihnya dulu. Kemudian untuk klaim inasi bijis ya, ini nanti koordinasinya seperti apa? Karena kan saya sedang memagangkan untuk verifikator ini ya, coding BPJS ya, verifikatornya itu dokter yang ada di semua dokter yang ada di UGD itu kita kirim ya, gitu ya. Apakah teman-teman rekam medis juga butuh untuk di sana? Jadi kalau bisa koordinasi dengan dokternya untuk coding ya, karena coding itu mempengaruhi uang yang kita dapat nanti. Kalau nggak benar codingnya, ya otomatis sering merugi. Harusnya ada diagnosa penyakit yang dimasukkan, nggak dimasukkan karena ketidakmengertiannya. Jadi nanti angka klaimnya jadi lebih rendah. Kemudian lagi laporan kasus gagal klaim. Jadi laporan kasus gagal klaim itu harus masuk di SIM RS. Itu nanti yang megang alih, oh ternyata pengisian rekam medis dari dokternya nggak lengkap. Dokter siapa namanya, kapan. Nah, itu nanti fungsinya di SIM RS itu kalau bisa nge-link ke sana. Jadi laporan gagal klaim, contohnya ada rumah sakit yang gagal klaim di Mojokerto ya untuk kasus COVID ya. Itu nilainya besar sekali nilainya. Nggak usah tak sebut nilainya. Karena apa? Karena pengisian rekam medisnya nggak becus, nggak benar. Ya. Siapa yang nggak benar? Ya yang ngerjakan pasien. Jadi yang punya tanggung jawab mengerjakan pasien ya mengisi rekam medis. Jadi what we do, write what we do what we write. Jadi tulis yang kita lakukan dan lakukan yang kita tulis. Karena apa? Kalau ada tuntutan hukum di kemudian hari, yang yang diuntungkan itu siapa? Ya yang nulis rekam medis. Kalau kalian nggak nulis rekam medis, maksudnya bukan kalian, teman-teman ini kan mengelola rekam medis ya, petugas kesehatannya. Kalau petugas kesehatannya nggak nulis rekam medis, saya sudah melakukan ini kok, nggak ngurus. Polisi itu nggak akan ngurus kamu melakukan apa. Polisi itu hanya membaca yang kamu tulis. Aku nggak tahu. Kita kalau mengumpulkan bukti itu kan teman-teman penyidik seperti itu. Kebetulan saya sekolah hukum juga. Jadi banyak celah kita yang harus ditutup dengan pengisian rekam medis ini. Kemudian karena banyak ya tadi saya tidak bisa memberi masukan semuanya. Untuk kebutuhan petugas dalam pengisian rekam medis, nanti teman-teman rekam medis kalau bisa yang melibatkan, nggak usah takut. Oh, saya nanti melaporkan ini, maksudnya di laporan ini penulisannya rekam medisnya nggak lengkap nih, dokter A, dokter B, perawat B, nggak usah takut, laporkan aja. Maksudnya kita buat evaluasi bareng, kita ini kerja bareng, ya. Kalau ada apa-apa nanti ada kejentoknya dengan masalah hukum, ya mereka akan bengok-bengok sendiri. Kemudian laporan ya, ini ya, laporan di antar lini kalau bisa ya jadi satu kalau bisa ya. Rawat inap, rawat jalan itu ngeling jadi satu karena biar sinkron. Dan kalau ada alergi obat dan sebagainya yang ditemukan saat rawat inap, kalau di rawat jalan kan nggak mungkin kita tahunya pasiennya dirawat inap. Ternyata orang itu ada yang alergi sama Hipavik. Rekam medisnya jadi satu antara rawat inap dan lain sebagainya, UGD dan lain-lain. Jadi satu, riwayat alergi dan lain sebagainya, bahkan itu alergi terhadap Hipavik, alergi terhadap yang coklat itu apa Mas? Namanya? Tempelan coklat itu sampai lupa saya. Gitulah, caplas. Alergi caplas itu juga bisa. Itu bisa tertulis di situ. Bahkan alergi obat dan lain sebagainya itu langsung link semuanya. Kemudian kalau bisa nanti disarankan bisa bridging ya, kalau di SIRS ya, Sistem Informasi Rumah Sakit Jawa Timur itu ya, SIRS Jawa Timur dan lain sebagainya itu kalau bisa nanti kemudian hari atau saat menyusun SIM RS rumah sakit ini bisa diusulkan saat teman-teman rekam medis diundang oleh penyedia SIM RS ini bisa diusulkan untuk bisa bridging ke BPJS, ke Dinkes, kemudian ke Dinkes Provinsi, ke Kementerian Kesehatan di program-programnya, ke Puskesmas dan lain sebagainya. Itu kalau bisa sudah bisa ter-bridging. Kalau untung-untung kalau juga bisa ter-bridging dengan
di kota ya, di RSUD Sidoarjo. Kemudian diusulkan juga, pokoknya usul aja semuanya, tapi tulis timeline-nya. Jadi ada 2022, 2023 mau ngapain, 2024 ngapain, 2025. Tulis saja timeline-nya selama 5 tahun. Saat pelatihan-pelatihan yang kamu inginkan, kalau pelatihan tadi itu harga pelatihannya jenisnya apa, sudah ditulis lengkap, penyedianya siapa, pelatihannya bisanya di mana, harganya berapa, jumlah orang yang mau dilatih berapa, mau langsung setahun pelatihan bareng atau gimana, nggak mungkin kan. Di tahun ini pelatihannya berapa orang, tahun berikutnya berapa orang, harus ditulis sampai selama 5 tahun. Kemudian inovasi yang lain itu apa saja, ditulis antara 2022 sampai 2025. Contoh, untuk mengantar rekam medis yang manual, kalau bisa dok kita pakai pneumatic tube. Jadi pneumatic tube-nya tidak hanya ke obat saja, tapi pneumatic tube-nya sudah bisa masuk di ruangan-ruangan perawat jalan, rawat inap, seperti itu. Itu lebih memudahkan petugas untuk mengumpulkan agar tidak 1 kali 24 jam respon time-nya. Jadi kalau kita mengirimkan file, misalkan dokter spesialis jantung butuh ada orang berobat hari ini 5, mau filenya datangnya itu juga mencar-mencar, tinggal masukkan aja ke tabung di pneumatic tube, tinggal pencet poli jantung, langsung datang ke sana, dan petugas nggak pakai riwa-riwi. Kalau petugas riwa-riwi di depannya pasien itu kok rasanya nggak enak ya. Kalau saya jadi pasien itu petugas riwa-riwi depannya pasien bercanda itu kok saya itu enggak, kalau saya berobat di rumah sakit itu bosen. Kecuali mungkin yang seperti Mas Sinatria ini ya, yang datang lewat riwa-riwi ini cantik gitu, seneng dia, oh petugasnya cantik. Padahal yang datang itu sama-sama laki-lakinya, lalu masih kiri riwa-riwi, gak jelas ya. Kan lebih enak kita pakai pneumatic tube, tinggal pencet jedes gitu sudah masuk di ruangan masing-masing. Mungkin nanti ada usulan seperti itu dari teman-teman rekam medis. Silakan ditulis semuanya dalam satu rencana strategi 5 tahun. Inovasinya apa, kalau perlu pelatihan apa, jumlahnya berapa orang, dilakukan di tahun berapa, pelaksanaannya di mana, harganya berapa, pelatihannya, sampai seperti itu. Jadi kami tunggu dan terima kasih sudah presentasinya sudah sangat baik dan sangat. Semoga SOP, SK, pedoman dan lain-lain itu sudah dibuat oleh teman-teman setelah magang di RSUD dan segera disahkan atau dinaikkan ke KASI dan Kabid masing-masing sehingga SK, SOP, pedoman dan sebagainya bisa sudah ada di akhir bulan ini. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak ya, saya kayak cerita sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nanti ditindaklanjuti dimasukkan di Excel Mas ya, Mbak Mas, yang rinci lagi nanti dikirim ke saya. Kebetulan saya membuat registra 5 tahun seperti itu. Ya, dokter. Terima kasih. Dokter, mohon izin berarti untuk apa dokter, misalkan kebentur biaya gitu enggak apa-apa ya dokter ya? Maksudnya kita tetap mengajukan aja, kita enggak mikir biayanya berapa gitu. Ajukan aja. Iya, oh, siap dokter. Ya, ajukan aja. Maksudnya kita kan saat melakukan perencanaan kita kan nggak tahu habisnya berapa. Kita kan nggak punya pengalaman ke sana. Maksudnya yang tahu itu kan nggak mungkin satu orang itu bisa menguasai semuanya. Jadi nggak ada orang itu yang super power. Adanya itu super tim. Nggak ada itu superman. Nggak ada. Adanya super tim kalau di rumah sakit. Jadi kalau saya bisanya saya di imunologi. Kalau di bidang lain ya saya nggak ngerti. Ya saya bodoh di tempat lain seperti itu. Jadi kita ini super tim. Jadi Mas Mbaknya kalau bisa, kalau ada usulan-usulan seperti itu di Excel ditulis di sebelahnya perkiraan biaya. Jadi nanti di sum, di total itu di bawah sendiri di Excel perkiraan biaya untuk 1 tahun yang inovasi yang akan dilakukan atau melengkapi pelayanan yang ada di rekam medis ini berapa ratus juta dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, perkiraan kita. Nah, nanti ternyata di tengah jalan harganya tidak lebih dari itu, ya tidak apa-apa, kita alihkan ke yang lain. Atau ternyata pengadaan yang lainnya itu ternyata biaya kurang. Nah, yang ini tadi dimasukkan ke sabuknya. Tapi paling tidak saat kita melakukan pengadaan itu ada di bayar kita yang secara tertulis itu ada perkiraan harga. Seperti itu Mas.
sinergia. Jadi kalau kita mau mengadakan sesuatu itu perencanaannya harus matang. Kapan perencanaannya? Ya 1 tahun sebelum ada pengadaannya. Jadi penganggarannya itu perencanaan penganggarannya ada di tahun sekarang untuk tahun 2023. Kalau nggak di ACC ya kita ulurkan dari 2024 dan lain sebagainya seperti itu. Siap, sudah jelas, dokter. Oh iya, suaranya telat sampai sini. Oke. Apa ada yang lain? Tanggapan yang lain? Saya satu lagi, dokter. Boleh. Dokter, kalau tadi kan jenengan bilangnya untuk pengisian rekam medis, kelengkapan rekam medis itu kan jenengan mendukung ya dokter untuk kelengkapannya itu segera diopiak-opiak dokter-dokter DPJP-nya itu dokter ya. Jadi kalau misalkan kita ada kesulitan itu mohon bantuannya ya dokter. Ya, nanti dibantu bareng-bareng. Karena kalau bisa sih rekam medis itu ya dalam 1 hari ya kurang dari 1 kali 24 jam itu ya sudah diisi. Kalau nggak diisi itu ya, kalau ada apa-apa ya, misalkan ada tuntutan hukum ya, resiko ditanggung penumpang. Siapa yang resiko ya, yang melaksanakan kan seperti itu. Kalau teman-teman rekam medis kan niat baiknya kan membantu agar pelaksana itu ya aman maksudnya aman kalau misalkan ada tuntutan hukum dan lain sebagainya seperti itu. Dan di rumah sakit juga bisa ngeklaim dengan lancar. Kan seperti itu, Mas. Kita kan niatnya baik, kalau nanti ya kita bantu bareng-bareng. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya, mungkin dirasa cukup, dokter. Oke, terima kasih. Siap, dokter. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dokter. Baik, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk live ya, dokter. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.